mengucapkan terima kasih untuk keikhlasan hatinya, ketersediaan waktunya untuk boleh datang ke sekolah ini, memenuhi undangan kami untuk melakukan kegiatan kita berkolaborasi mengenal 7 aset penting, 7 aset yang utama untuk sekolah dan bagaimana kebermanfaatannya untuk lembaga pendidikan ini. Hari ini ada tokoh dari yang mewakili bagian kesehatan, bagian gereja, ada masyarakat dari kantin, dari pihak keamanan ada Linmas karena kita di desa dan kami mengundang Linmas, kemudian ketua komite, Bapak dan Ibu guru, tenaga pendidik dan juga dari masyarakat yang mewakili bagian kebudayaan. Selama ini kita sudah bersinergi, sudah berkolaborasi. Hari ini kita coba membuat pemetaan sederhana. Apa saja yang masuk dalam manusia, dalam sumber daya manusianya di bidang kesehatan itu, siapa saja yang masuk dalam itu, komite, gereja, kantin, kebudayaan, Linmas dan juga guru di sekolah, serta pemanfaatannya untuk sekolah itu apa saja. Baik, kita mulai dengan wawancara. Mungkin berbagi, kita mulai dengan aset manusia. Saya mulai dari Ibu Bidan, bisa untuk aset manusianya, dan bisa Ibu Bidan baru di open mic-nya saja. Ibu Bidan silahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Dari segi manusianya dalam kesehatan, yaitu dokter, bidan, perawat, ada tenaga gizi maupun tenaga kesehatan lainnya yang bekerja sama untuk kegiatan IKS di sekolah. Nah, itu bagian sumber daya manusianya. Kalau manfaat untuk sekolah seperti apa ini? Kalau manfaatnya itu mungkin di sini untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat, sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Terima kasih Ibu Bidan. Untuk dari kesehatan, dari pihak gereja, dari pihak gereja untuk manusia, pastor paroki, pengurus stasi dan KBG serta pengurus organisasi gereja di bidang stasi. Kalau kebermanfaatannya untuk sekolah seperti apa? Sebagai manfaatnya adalah memberi mereka tanggungan di gereja untuk berbagi cinta kasih juga. Terima kasih Bapak Komite. Baik, untuk manusianya, siswanya, para guru, para komite dan juga orang-orang. Kalau kebermanfaatan komite untuk sekolah seperti apa? Kemanfaatannya mewakili anak-anak untuk mematuhi dam bagi pelajar di sekolah. Juga mewajibkan anak-anak untuk mematuhi aturan dan tata tertib sekolah yang sudah. Oke, terima kasih. Dari tokoh masyarakat yang mewakili bidang budaya, untuk manusia, sanggar melibatkan pelatih, pengurus dan anggota sanggar. Manfaat dari sanggar adalah untuk pembelajaran atau sumber belajar ekstrakurikuler. oke, terima kasih. Pihak keamanan, baik dari pihak keamanan, untuk manusianya kerjasama
antara pemerintah dan keamanan. Manfaatnya, Nimas menjaga keamanan pada siswa sekolah supaya siswa merasa aman dan nyaman. Oke, terima kasih. Dari kantin, aset manusia, yaitu untuk anak-anak sekolah dan guru-guru. Oke, jadi ada pengelola kantinnya, ada asetnya itu, maksudnya itu ada pengelola kantin, ada guru, ada anak murid. Dari guru, kami dari guru untuk modal manusia itu sebagai pendidik, pengembangan pembelajaran, metode pemanfaatan alat peraga mendukung pembelajaran, video pembelajaran. Itu dari kami guru. oke, jadi modal manusia untuk guru di sekolah, ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, ada tenaga kependidikan. Kebermanfaatannya untuk sekolah, untuk mendidik anak, ya. Dan melalui tadi metode pembelajaran yang sudah dikemukakan oleh Ibu tadi. Baik, terima kasih. Dari Bapak-Mama tadi kita sudah menemukan bahwa ada begitu banyak sumber daya manusia yang mendukung kualitas sebuah lembaga pendidikan. Jadi sekolah tidak bisa jalan sendiri. Dia butuh dukungan orang tua, dia butuh dukungan orang medis, dia butuh dukungan dari pihak agama, dari pihak keamanan, dari stakeholder yang lain seperti kantin, itu untuk menunjang kualitas sekolah. Kita Bapak Kepala Sekolah mereka, terima kasih sudah hadir bersama kami. Kita lanjut dulu di bagian aset sosial. Aset sosial itu berupa norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat atau warga sekolah. Aspek sosial dari kesehatan punya Ibu bisa berbagi. Tadi di mana? Baik, terima kasih. Untuk aspek sosialnya ada norma aturan seperti posyandu yang telah dilaksanakan setiap bulan, menerapkan budaya cuci tangan pakai sabun, menerapkan budaya membuang sampah, menerapkan hari bersih sekolah, menerapkan budaya bebas asap rokok, menerapkan budaya buang air besar dan air kecil di toilet. Yang terakhir mungkin ada ke depannya itu ada menu norma-norma atau aturan yang dilakukan yaitu sekolah seperti sarapan makanan bergizi seimbang, minum obat tawar darah dan senam olahraga bersama. Baik, terima kasih dari aset sosial untuk kesehatan punya pemanfaatannya untuk sekolah seperti tadi sudah dibagi oleh Ibu Bidan dari pihak gereja punya. Aset sosial dari gereja untuk sekolah itu bisa mewajibkan anak sama orang tua untuk pergi ke gereja, mengajak anak untuk pergi berdoa di KBG,
dan juga bersikap mengajak anak untuk bersikap sopan dalam gereja atau di mana saja ada tempat dia berdoa. Terima kasih aspek sosial gereja dari Ibu Kantin. Aset sosial dari kami kantin menerapkan budaya antri sebelum beli, jangan berebutan. Sebelum beli juga memakan makanan harus cuci tangan. Terima kasih dari kantin sudah. Dari komite Komite budaya yang kembali kepada Allah dan mengikuti kegiatan mereka yang ada di sekolah. Jadi menciptakan kondisi yang aman dan di sekolah. Oke, dari kebudayaan. Dari kebudayaan wajib menggunakan pakaian adat pada hari yang ditentukan oleh sekolah. Anak-anak itu terlibat dalam ritual pesta kacang. Anak-anak berbahasa daerah dengan baik dan sopan. Anak-anak wajib berbahasa daerah. Oke, terima kasih dari keamanan. Keamanan cuma satu saja, pos jaga. Oke. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Dari sosial kemasyarakatan di sekolah untuk norma atau aturan dari sekolah menetapkan datang sekolah tepat waktu. Yang kedua, berpakaian seragam setiap hari. Dan yang ketiga, membuat keyakinan kelas setiap hari. Ibu Cesi, barangkali masih tambahkan. Untuk bidang sosial, untuk perpustakaan, keluar masuk perpustakaan harus izin melalui pengelola perpustakaan, mengembalikan buku pinjaman tepat waktu, pengunjung perpustakaan wajib mengisi buku kunjungan. Baik, itu dari bidang sosial dan kebermanfaatannya untuk sekolah seperti apa kita sudah sampaikan tadi. Kita lanjut ke aset yang berikut, itu aset budaya dan agama. Juga setiap misal kesehatan, gereja dan sekolah dan masing-masing punya sumbangsi seperti apa dalam bidang budaya dan agama untuk sekolah. Dari aspek budaya dan agama, yaitu di sekolah menerapkan budaya seperti mencuci tangan pakai sabun, membuang sampah, dan membuang air besar dan air kecil di bawah. Oke, terima kasih. Untuk gereja punya Untuk gereja, sumber belajar untuk mata pelajaran agama Katolik dalam mengenal aturan-aturan gereja atau agama. ya, untuk gereja punya itu dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Komite Kalau untuk budaya dan agama dari sanggar atau budaya sanggar untuk manfaatnya untuk menjalin kerjasama dengan sekolah untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang kebudayaan. baik, terima kasih. Pak Kantin. Baik, dari kantin budaya dan agama mengembangkan budaya makanan lokal di daerah setempat, contohnya kabuse, putu, dan pipi. Oke.
Bapak Ibu Guru. Untuk aset budaya dan agama bina iman anak, contohnya katekese dan wisata rohani. Budaya, setiap hari Kamis dan Jumat, guru dan siswa berpakaian kenunan daerah. Pemanfaatannya untuk mengembangkan iman dan melestarikan budaya daerah. Terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kami di sini ada kegiatan guru penggerak dalam aksi nyata. Itu kita mempercatakan tentang 7 aset utama yang dimiliki oleh sekolah, bekerja sama dengan pihak lain dan kebermanfaatannya untuk sekolah. Jadi ada aspek manusia, ada aspek sosial, ada aspek politik, fisik, agama dan budaya, lingkungan alam, dan finansial. Jadi seperti apa Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah punya peran terhadap 7 aspek ini, nanti sesudah dengan mereka ini baru Bapak dan Ibu sementara apa kita baru wawancara kemudian. Baik dari saya bagi kepada teman guru penggerak yang lain untuk melanjutkan aset berikutnya.